Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Maria Elvina Putri Damayanti dengan NRP 5026241012. Oke, jadi di sini kita akan mulai mengerjakan challenge yang pertama dari modul 1. Kita akan mulai dengan challenge yang pertama adalah seperti ini. Jadi kita akan menambahkan router 3 di antara router 1 dan router 2 untuk menghubungkan kedua router ini. Oke, jadi di sini saya akan menyesuaikan dulu untuk tampilannya agar ini tidak terlalu mepet dan mudah untuk dilihat dan dicek. Oke, jadi di sini udah saya sesuaikan untuk tampilannya, saya beri jarak juga. Nah, sekarang kita bakal ngecek atau kita bakal praktik gimana sih kita menghubungkan dua router ini. Nah, tapi yang pertama kita bakal ngecek ya komputer atau PC dalam satu jaringan ini apakah terhubung. Oke, di sini PC 0 dan PC 1 sudah terhubung, PC 2 dan PC 3 juga terhubung. Nah, sekarang kita coba kalau PC 0 ke PC 2. Oke, di sini jelas tidak terhubung ya karena ini udah beda jaringan juga. Nah, di sini adalah gimana kita menambahkan satu router ini agar bisa menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda. Oke, jadi kita akan menambahkan router ini 4331 di tengah-tengah. Nah, router 1 dan router 2 di sini namanya adalah router 0. Oke, kita hubungkan dengan kabel. Oke, jadi di sini udah saya hubungkan. Nah, dari router 1 ke router 0 ini masih tanda panahnya merah, ya artinya ini mereka belum terhubung satu sama lain. Begitu juga router 0 ke router 2. Ya, sekarang kita akan mengotak-atik, istilahnya mengotak-atik IP address-nya supaya mereka bisa terhubung dalam satu jaringan. Oke, kita mulai dari router yang pertama. Nah, di sini kita akan memberi nama dari port gig 0/0/1 ini. Kita akan memberi IP address. Di sini kita klik config. Kita ke port yang interface yang /0/0/1. Nah, kita bakal kasih IP address yang jaringannya sama dengan yang port satunya yang 192.168.1.1/24 ini. Jadi kita kasih 192.168. Nah, di sini karena di sini udah pakai 1.0, 1.1, sudah di sini juga udah pakai 2.1, berarti kita bisa pakai 3.1 di sini. Oke, kita enter. Jangan lupa buat di on kan juga portnya. Setelah itu kita beralih ke router 0 di bagian interface 0/0/0. Oke, sini kita bakal kasih IP address yang yaitu masih satu jaringan dengan yang tadi. Oh iya, yang tadi itu belum kita labelin ya. Jadi yang di sini yang di port ini kita kasih tadi 92.168.3.1. Oke, sini udah saya kasih nama. Nah, udah ada labelnya ya. Terus kita balik ke router 0. Oke, sini untuk di interface 0/0/0 ini kita on kan dulu. Setelah itu kita bakal kasih IP address yang satu jaringan dengan port yang terhubung di sini. Nah, kita bakal kasih 192.168.3.2. Oke, sudah. Oh, selanjutnya kita bisa labelin dulu ya di sini 192.168.3.2. Oke. Nah,
Terus kita lanjut ke port yang itunya yang 0/0/1. Kita taruh di sini 192.168.4.1. Kita enter dan lupa di on kan juga. Oke, kita labelin juga ya. 2.168.4.1. Oke, sini juga kita bakal ngasih di router 2 di gig 0/0/1 juga untuk IP address-nya. Oke, sudah. Nah, ini panahnya sudah berubah jadi hijau, yang artinya sudah terhubung, tapi masih belum bisa mengirimkan pesan dari PC yang di bawah ini, dari segmen yang kiri ke segmen yang kanan. Nah, di sini juga kita bakal kasih label network address-nya di sini 192.168.3.0, karena kalau network address itu adalah alamat IP yang paling awal. Kita kasih juga di sini 192.168.4.0. Jangan lupa dikasih juga di sini tadi 192.168.4.2. Oh sorry, 4.2. Oke, setelah itu nggak cukup sampai sini aja, kita juga harus mengatur bagian ini ya, routing statiknya ini juga agar bisa terhubung ke network yang lain. Misal saya dari router 1 ini mau menghubungkan dari ke network 192.168.4.0 sama 192.168.2.0. Nah, ini dilakukan supaya apa? Supaya kita bisa mengirimkan pesan dari PC 0 atau PC 1 ke PC 2 atau PC 3. Karena ini beda jaringan juga dan beda segmen. Jadi kita bakal coba buat yang di routing statiknya. Nah, ini maksudnya static route ini maksudnya adalah kita mau ke jaringan mana, kita mau ke network address yang mana, terus subnet mask dari network ini berapa, dan kita akan ke network ini melalui kita akan menuju si network ini melalui next hop. Jadi next hop ini adalah yang terhubung langsung dengan si routernya ini. Jadi networknya misal kita mau dari router 1 ini kita mau ke ini ya, ke 4.0. Terus 92.168.4.0. Oke, kita ada di sini, terus kita tulis subnet masknya 255.255.255.0 karena ini masih kelas C juga. Terus next hopnya adalah kita dari sini port yang terhubung langsung dengan router 1 itu adalah yang sini, yang istilahnya bukan di router 1 tapi di router yang lain tapi masih terhubung adalah 192.168.3.2. Oke, jangan lupa untuk di add. Nah, ini udah masuk. Terus misal kita mau ke sini, ke 92.168.2.0. Kita tinggal buat di sini. Nah, sama ya, kita bakal pakai next hopnya di 92.168.3.2 di sini. Terus kita add juga. Oke. Setelah itu kita lanjut ke router yang ke router 0. Di router 0 ini kita bakal menghubungkan dari router 0 ini ke jaringan 192.168.1.0 sama yang 192.168.2.0. Caranya sama kayak yang router 1 tadi.
kita bakal masukin networknya 192.168.1.0 masnya 255.255.255.255 sorry 255. Oke, next hubnya adalah kita akan melewati sini 192.168.3.1 Oke, kita add invalid subnet. Sorry, kita kelebihan guys. Oke, kita add. Nah, oke, sudah. Lanjut kita bakal hubungin router 0 ini ke network address yang 2.0. Jadi ini kita ganti 2.0 juga. Next hubnya kita bakal lewatin sini 192.168.4.2. Oke, udah. Oke, lanjut. Tadi kita udah kasih routing statik ya di router 0. Selanjutnya kita akan ngasih juga di router 2. Nah, di router 2 ini statiknya kita akan menghubungkan dari router 2 ke network yang 3.0 ini sama yang 1.0. Kita coba 192.168.3.0 subnet masnya sama 255.255.0. Oke, untuk next hubnya dari router 2 ini dia terhubung di sini ya 192.168.4.1. Oke, kita add. Nah, oke, setelah itu kita bakal ke yang ini network 192.168.1.0. Kita coba add juga. Oke, udah. Untuk router 2 juga udah dihubungin, router 0 juga dan router 1 juga. Sekarang kita coba untuk mengirimkan simbol video ke PC 0 ke PC 2. Oke, di sini masih fail. Kita coba lagi PC 0 ke PC 2. Oke, di sini udah successful ya untuk yang PC 1 ke PC 3. Oke, PC 1 sama PC 3 udah terhubung, PC 0 sama PC 2 juga udah terhubung. Kita coba di PC 0 dan PC 3 dan PC 1 ke PC 2. Oke, di sini udah successful semua ya, berarti komputer di segmen ini dan segmen yang ini udah terhubung satu sama lain sehingga bisa mengirimkan simbol video. Oke, selanjutnya nanti kita akan lanjut ke challenge yang kedua, yaitu dari starting point challenge 1 ini kita bakal ubah ke challenge ini ya, yang ada 2 routernya. Oke, jadi tadi kita udah menyelesaikan challenge yang pertama, yaitu menggunakan 3 router. Nah, sekarang kita akan melakukan challenge yang kedua. Ini ada 4 router ya, ada router 1, router 3, router 4, dan router 2. Oke, jadi kita mulai dari starting point dari jalan 1, tapi kita akan bongkar koneksi-koneksinya ini. Nah,
Kita akan hapus dulu untuk dari router 0, terus kita coba hapus kabel-kabelnya ini juga. Kita juga hapus dari ini juga ya, dari gig 0/0/1 untuk IP address-nya. Nah, ini juga kita hapus dulu. Oke, kita mulai dengan menambahkan 2 router. Oke, sini router 3 dan di sini adalah router 4. Lalu akan kita hubungkan. Oke, akan kita hubungkan ya dengan kabel dari router 1 ke router 3, lalu ke router dari router 3 ke router 4, lalu dari router 4 ke router 2. Oke, di sini udah, tapi tanda panahnya masih merah juga ya. Nah, kita ngelakuin hal yang sama dengan yang tadi. Kita akan melakukan hal yang sama dengan cara yang pertama, yaitu menghubungkan dari router 1, gimana caranya bisa sampai ke jaringan yang ini 192.168.2.0 juga dari router 2 agar kita terhubung di 192.168.1.0. Oke, kita bakal mulai dari router 1. Kita akan memberikan IP address terlebih dahulu. Kita bakal pakai 192.168.3.1. Oke, lalu kita labeli dulu. Jangan lupa untuk dilabeli 92.168.3.1. Oke. Nah, oke sudah. Lalu kita akan ke router 3 di gig 0/0/0 ya, yang terhubung dengan router 1. Kita beri IP address yang jaringannya masih sama dengan 192.168.3.1. Misalnya 192.168.3.2. Ini ya. Nah, kita enter, jangan lupa jangan lupa dinyalakan untuk portnya. Oke. Nah, di sini udah terhubung ya antara router 1 sama router 3. Lalu kita akan hubungkan juga dari router 3 ke router 4 pakai cara yang sama. Jadi di gig ini ya 0/0/1 kita kasih IP address misal 192.168.4.1. Enter, jangan lupa dinyalakan juga. Oke, habis gitu ke router 4 di sini ya. Oke, di gig 0/0/0 kita kasih IP address yang sama dengan gig 0/0/1 di router 3. Kita kasih 192.168.4.2. Enter, jangan lupa di on kan juga. Nah, kita jangan lupa untuk kasih label ya di sini. Nah, kita bakal kasih label sini dulu. Tadi 192.168.3.2. Lalu sini juga ada 192.168.4.1. Oke.
kita sesuaikan dulu. Terus di sini tadi ini ya 192.168.4.2 kita kasih label juga 192.168.4.2. Oke, kita juga bakal ngasih keterangan di sini ya, jaringan atau address yang ada di IP 192.168.3.1 sama yang ini 3.2, kita perlu kasih network address-nya 192.168.3.0 karena IP address itu adalah alamat awal, paling awal, yaitu 0 ya. Oke, filenya ada di sini juga sama 192.168.4.0. Oke, dan kita sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya juga untuk router 4 ke router 2 caranya sama. Di router 4 di gig 0/0/1 kita kasih 192.168.5.1 ya. Di enter, jangan lupa dinyalakan. Terus di router 2 yang port 0/0/1 juga diberikan IP address 192.168.5.2 itu misal. Jangan lupa di-on-kan juga. Oke, kita udah kasih nama atau IP dari masing-masing port yang terhubung satu sama lain. Selanjutnya kita akan memberikan arahan, atau kita akan memberitahu dari router ini agar bisa terhubung kemana, melalui apa gitu. Oke, jadi tadi udah kita kasih IP semua ya. Sini juga jangan lupa untuk dilabelin. Oke, untuk networknya adalah alamat awalnya yaitu 192.168.5.0. Oke, dan selanjutnya kita akan menghubungkan gimana caranya router 1 ini bisa terhubung ke jaringan di router 2, begitu juga sebaliknya agar keempat komputer dalam segmen yang berbeda ini bisa saling mengirim pesan. Kita lakukan hal yang sama dengan cara yang pertama tadi, cuma ini bedanya pemberhentiannya atau tujuan network tujuan ini ada lebih dari 2. Jadi bisa dari router 1 ya. Kita gimana caranya kita bisa membuat dari router 1 ini bisa terhubung dengan jaringan di router 2 yaitu 192.168.2.0. Jadi caranya kita bisa menghubungkan dari router 1 ini untuk lewat ke 192.168.4.0 dan juga dari router 1 ke 192.168.5.0 barulah dari router 1 ke 192.168.2.0. Kita coba, kita ke alert di bagian statik ya. Di sini. Nah, ini kita hapus dulu dari yang tadi ya. Yang jalan pertama kita hapus dulu. Kita hapus juga untuk yang di sini juga ya. Untuk di router 2 kita remove juga. Oke, kita mulai dari router 1. Jadi dari router 1 ini kita butuh untuk ke
network 192.168.4.0 ya. Dua titik 168.4.0. Subnet masnya 255.255.255.0 karena ini masih kelas C. Next hopnya berarti kita pemberhentiannya ke sini ya, 192.168.3.2 192.168.3.2 kita add. Oke, sini juga kita akan ke jaringan 5.0 ini ya. Kita ganti di sini. Oke, kita add juga. Lanjut kita ke jaringan yang 192.168.2.0 ini ya. Kita masukkan juga. Jangan lupa untuk di add. Oke, setelah itu ini untuk router 1 kita ada ke router 3. Dari router 3 kita harus menghubungkan ke jaringan yang 192.168.1.0 ini. Kita menghubungkan juga ke 192.168.5.0 dan juga yang jaringan yang 2.0. Kita coba masukkan ya. Oke, next hopnya kita menggunakan port ini ya, 192.168.3.1. Oke. Jadi kita akan menghubungkan dari router 1 ini gimana caranya biar bisa terhubung ke jaringan 192.168.5.0 lewat port ini ya, 192.168.4.2 yang punya IP address ini. Oke. Kita add. Selanjutnya adalah gimana caranya dari router 3 ini biar terhubung ke jaringan yang 2.0 ini lewat sini. Oke. 2.0. Oke, selanjutnya kita bakal nyoba dari di router 4 ya. Buka statiknya, kita lakukan hal yang sama dengan router 3 dan router 1. Kita gimana caranya router 4 ini biar bisa connect ke jaringan yang 1.0 ini, terus bisa connect ke jaringan yang 3.0 ini, bisa connect ke jaringan yang 2.0 ini. Kita tulis satu ya, 192.168.1.0 255.255.255.0. Next hubnya di router 4 ini adalah di sini 192.168.4.1. Terus kita masukin juga yang 3.0. Kita masukin juga yang 2.0. Tapi
next hopnya kita ganti ke 192.168.5.2. Oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Router 2 ini kita setting juga sama kayak tadi. Oke. Network yang ini biar bisa terhubung dengan network yang 1.0, 3.0, dan 4.0. Coba 192.168.1.0 255.255.155.0. Next hopnya dari sini ke 92.168.5.1. Terus ke yang 3.0 juga sama 4.0. Oke, udah. Kita akan coba dulu dari yang PC yang dengan jaringan yang sama ya. Oke, ini berhasil untuk PC 0 ke PC 1, juga untuk PC 2 ke PC 3 ini pasti berhasil juga karena mereka masih dalam satu segmen yang sama. Kita coba kalau semisal menyeberang segmen ya dengan router yang udah kita hubungkan dengan seperti ini. PC 0 ke PC 2. Oke, masih fail. PC 1 ke PC 3. Fail juga. Saya coba lagi. PC 0 ke PC 2. Oke, dari PC 0 ke PC 2 udah berhasil ya ini. Successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Oke, dari PC 1 ke PC 3 juga udah berhasil. Coba kita balik dari PC 0 ke PC 3. Oke, ini juga berhasil juga. Kalau PC 1 ke PC 2. Oke, ini berhasil juga untuk kita mengirimkan sampel videonya. Oke, jadi mungkin itu dulu dari saya untuk cara saya menyelesaikan jalan 1 dan jalan 2 dari modul praktikum ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.